Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan ke mekanisme pembentukan urin. Karena video yang pertama kita sudah belajar tentang struktur ginjalnya dan struktur nefron. Tentu nanti prosesnya ada 3 tahapan ini, seperti ini. Tahap pertama adalah filter, penyaringan. Tahap yang kedua, reabsorpsi. Tahap yang ketiga tadi, sekresi. Jadi juga nanti kemudian augmentasi. Untuk mengingatkan kembali, struktur ren ini kan terdiri dari korteks renalis. Ini sudah kita bahas pada video yang pertama. Kemudian ada medulla renalis. Kemudian ada pelvis renalis. Kemudian ada ureter, ada vesika urinaria, ada uretra. Saya ulangi lagi tentang pembuluh darah yang mensuplai darah ke nefron ini. Yang warna merah ini arteri renalis. Ini salah satu cabang juga dari aorta abdominalis. Dia punya cabang lagi, dia bentuk cabang seperti ini. Maka disebut dia arteriola afferens. Arteriola afferens ini membentuk struktur lagi yang disebut dengan kapiler. Nah, inilah yang membentuk glomerulus. Glomerulus ini diselubungi oleh kapsula Bowman. Maka glomerulus dan kapsula Bowman sering dikatakan juga badan Malpighi. Kalau dari sisi struktur, inilah struktur yang pertama dari nefron. Kemudian kapiler tadi dari glomerulus ini bercabang lagi, bentuk cabang lagi kapiler. Berarti yang keluar dari kapsul Bowman ini yang disebut dengan arteriola efferens. F itu bedanya, afferens. Itu. Arteriola efferens ini dicabang lagi. Yang merah-merah ini, betulnya banyak, ini hanya ilustrasi saja ini. Yang disebut dengan kapiler peritubular atau kapiler tubulus. Kenapa dikatakan begitu? Karena dia memiliki tubulus. Kapiler peritubular ini membentuk kapiler yang kecil lagi yang warna biru. Tentu yang mengelilingi lengkung Henle atau ansa Henle.
yang disebut dengan vasa recta. Vasa recta ini yang berhubungan dengan vena renalis. Nah, vena renalis akan berhubungan dengan vena cava inferior dan kembali ke jantung. Itu pembuluh darahnya. Strukturnya yang jelas tadi, yang pertama tadi ini doang. Ada glomerulus, kemudian ada kapsul Bowman yang disebut juga badan Malpighi. Kemudian akan terhubung dengan ini yang disebut dengan tubulus contortus proximal. Tubulus contortus proximal ini terhubung lagi dengan ansa Henle. Ansa Henle ini ada yang menurun, sering dikatakan descendingnya menurun, kemudian dia naik lagi disebut dengan ascending. Ascendingnya ansa Henle ini terhubung lagi dengan saluran ini yang disebut dengan tubulus contortus distal. Nah, kemudian tubulus contortus distal ini akan terhubung lagi dengan penampung ini yang disebut dengan tubulus collectivus. Sehingga tubulus collectivus ini nanti yang berhubungan dengan pelvis renalis, artinya urin ditampung di pelvis renalis akan diteruskan ke ureter, ureter ke vesika urinaria, vesika ke ureta, keluar. Itu strukturnya. Kita mulai dari proses pertama, tadi filter ya. Di mana terjadi filter ini? Tentu di glomerulus. Apa yang difilter? Darah. Apa saluran darah tadi kemari? Adalah arteriola aferen, masuk. Dari darah itu ada yang tersaring, berarti. Yang tersaring dari darah itu terdiri dari air, kemudian ada glukosa, ada natrium, kemudian ada bikarbonat, HCO3, kemudian ada asam amino, dan zat-zat yang terlarut, nutrien yang lain masih diperlukan oleh tubuh. Tetapi ada juga yang terfilter di sini yang tidak lagi diperlukan oleh tubuh. Biasanya zat hasil air metabolik protein. Apa itu? Termasuk urea, urium. Ini seharusnya nanti akan diekskresikan itu. Kemudian ada kreatin atau kreatinin. Ikut tersaring. Karena molekulnya lebih kecil-kecil semua itu yang saya sebutkan tadi. Tetapi protein dan sel darah tidak ikut tersaring di glomerulus ini. Kenapa? Molekulnya lebih besar. Jadi terkecuali tadi apa? Protein dan sel darah. Apa yang tersaring tadi di glomerulus akan diteruskan ke kapsul Bowman ini
sering disebut dengan hasil filter, atau lebih sering juga dikenal itu urin primer. Jadi untuk urin primer itu adalah di glomerulus. Nah, dari glomerulus ke kapsul bumen tadi akan keluar dari situ. Apa yang tadi yang terfilter itu kan? Masuk ke arteriola eferen. Tadi sudah jelas arteriola eferen kan mengelilingi daripada tubulus. Termasuk juga tadi namanya vasa recta ini yang mengelilingi ansa Henle. Kemudian dari kapsula Bowman akan masuk ke tubulus contortus proximal, cairan tadi yang terfilter. Maka di sini akan terjadi yang kedua ini, proses reabsorpsi, pengambilan kembali, penyerapan kembali. Sebenarnya penyerapan itu mulai dari tubulus contortus proximal sampai ke ansa Henle akan terjadi reabsorpsi itu. Apa yang direabsorpsi tadi di sini, di tubulus ini? Zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Tadi kan diantaranya ada air, ya kan? Kemudian ada asam amino, kan itu masih diperlukan tubuh. Ada glukosa, ada natrium, gitu. Ada bikarbonat dan zat-zat nutrien yang lain ya. Itu direabsorpsi. Karena dia masih dibutuhkan oleh tubuh. Reabsorpsi terjadi antara tubulus dengan kapiler peritubular. Ya kan direabsorpsi lagi ke situ. Artinya dari tubulus ini zat-zat yang saya sebutkan tadi masuklah ke kapiler peritubular. Gitu. Kemudian masih di reabsorpsi kita di ansa Henle. Di sini juga masih terjadi reabsorpsi. Baik di bagian descendingnya maupun di bagian ascendingnya. Di bagian descendingnya yang menurun ini, di sini akan terjadi reabsorpsi H2O, air. Karena permeabelnya HO2 di sini. Di apa namanya tadi? Descendingnya nih, ansa Henle descendingnya. Sedangkan di ansa Henle ascendingnya yang naik ini, yang direabsorpsi lagi adalah natrium klorida, NaCl. Yang ascendingnya lebih permeabel ke apa tadi? Ya, Cl tadi ya. Natrium di sini. Kalau di sini lebih permeabel kepada H2O. Tentu semua itu nanti akan diteruskan lagi ke sini. Apa tadi?
vasa recta, kemudian ke arteri ke vena renalis, terusnya ke seluruh tubuh kembali beredar. Karena masih dibutuhkan tubuh itu kan, zat itu, maka direabsorpsi. Maka kita masuk yang ketiga, sekresi. Tadi di tahap yang ini tadi sudah maaf saya mundur ke belakang sedikit. Pada tahap reabsorpsi ini, tahap yang kedua tadi, itu sudah dikatakan bentuk urin sekunder. Itu mundur ke belakang sedikit. Kemudian yang ketiga, yaitu sekresi atau augmentasi itu. Di mana itu? Ya tentu di tubulus contortus distal. Di sini. Di sini juga masih ada sebetulnya reabsorpsi terhadap air, kemudian klorida, tapi sudah minim ya. Tadi sudah direabsorpsi di bagian tubulus proksimal maupun di ansa Henle. Nah, di sini ada penambahan. Artinya penambahannya apa? Akan ditambahkan zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Apa itu? Ya termasuk tadi urin kan? Kreatinin. Dari sinilah tadi masih tahapnya ini, sekresi ini akan terhubung dengan ductus collectivus, gitu. Ductus collectivus. Di sini tinggal pemekatan ya, sudah urin yang sebenarnya begitu. Kemudian ini tadi yang berhubungan dengan papilla renalis, puri-puri lubang pengkecil tadi, kemudian masuk ke pelvis renalis, kemudian ke ureter, kemudian ke vesika urinaria. Saya kira itu secara umum proses yang ketiga ini di nefron. Harapan saya kepada adik-adik mahasiswa, ya, tolong diperdalam karena waktu sangat singkat. Nanti tolong diperdalam dengan buku-buku anatomi dan fisiologi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.